Buya dimulai sudah, silahkan. Mikrofonnya Buya masih Ya, ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Yang kita muliakan, narasumber kita Ustadz Abdillah Maulid yang akan menyampaikan ceramahnya, yang kita harus sama-sama kita hormati, para ustadz, ustazah, serta anak-anak sekalian yang sama-sama kita cintai. Pada kesempatan kali ini, hari ini akan ustadz kita akan menyampaikan ceramahnya dengan judul Cahaya Al-Quran. Sebelumnya selawat serta salam kita sampaikan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita cahaya Islam yang terang-terang selama ini. Untuk selanjutnya, karena sudah banyak pesertanya yang menunggu, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdillah Maulid dengan judul Cahaya Al-Quran. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulun ucapkan kepada MC kita Ustadz Sumardi yang telah memberikan waktu tausiah ulun pada hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, yang terhormat kepada seluruh Ustadz-Ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan kepada Ananda dan Anandi yang Ustadz sayangi. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan bisa juga mengadakan tausiah kembali pada hari yang ke-18 ini di bulan Ramadan, seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan atau memberikan tausiah dengan tema Cahaya Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, dan juga kita baru saja memperingati pada 17 Ramadan kemarin itu adalah Nuzulul Quran. Nah, jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan ke dunia ini. Nah, bukan ke dunia, maksudnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi tentang Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Nah, itu salah satu kemuliaan bulan Ramadan, yaitu adalah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan tersebut. Nah, pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan, seperti itu. Nah, terus jadi pertanyaan, kenapa malam tadi kada aja, malah tanggal 16 Ramadannya aja malam
malam Sabtunya yang ramai kan. Nah, seperti ini. Di dalam Islam, perhitungan tanggal, ini kita sedikit lah berbicara sebelum memasuki tema yang Ustaz sampaikan. Sebelum kita memasuki, di dalam Islam, masalah tanggal seperti ini. Misalkan hari ini tanggal 1. Nah, ketika setelah maghrib, itu hitungannya sudah masuk ke tanggal 2 seperti itu, hitung tanggal 2. Nah, jadi kalau di bulan Masehi hitungannya itu kan jam 12.00 lewat, itu sudah lanjut ke hari berikutnya. Kalau dalam agama Islam itu setelah maghrib itu sudah masuk ke hari berikutnya seperti itu. Itulah kenapa ketika malam Sabtu kemarin itu sudah tanggal 17 Ramadan, jadi malam Sabtu yang rami, yang banyak melakukan seremonial nuzulul Quran seperti itu. Nah, sedikit itu saya sampaikan sebelum kita memasuki tema. Kita pada hari ini adalah Al-Quran. Nah, seperti itu. Cahaya Al-Quran. Nah, dan sesungguhnya, sebetul-betulnya Al-Quran itu diturunkan. Nah, Al-Quran itu diturunkan tidak lain kecuali untuk tujuan yang agung, yaitu seperti pelajaran, hukum, dan cerita-cerita orang yang terdahulu. Seperti itu. Nah, jadi Al-Quran, diturunkannya Al-Quran itu selain sebagai petunjuk kita, sebagai hukum, sebagai cerita, sebagai pedoman, seperti itu. Itulah kenapa Al-Quran disebutkan sebagai cahaya. Seperti itu. Atau juga Al-Quran itu di dalam Al-Quran juga disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda artinya. Pembeda apa? Maksudnya ketika Al-Quran turun sudah dijelaskan, oh ini haram, ini halal, ini mubah, dan seterusnya seperti itu. Jadi Al-Quran sebagai pembeda seperti itu. Itulah kenapa Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya itu kan, kalau kita ibaratkan cahaya itu kan penerang. Ketika kita di dalam kegelapan ada cahaya, di situ kita bisa melihat dengan jelas yang mana, oh ini ketika kita di dalam kegelapan, oh ketika kita jalan terus ini bahaya, oh ini bagus jalannya bisa dilewati, oh ini bisa dilewati tapi agak sulit dan seperti itu dan seterusnya. Itulah kenapa banyak yang menyebut Al-Quran itu sebagai cahaya kehidupan. Nah, maksudnya itu adalah sebagai pedoman untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Nah, dan juga ada beberapa kelebihan dari Al-Quran itu sendiri. Selain Al-Quran itu sebagai mukjizat lah, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Itu salah satu mukjizat Nabi yang bisa kita rasakan sampai sekarang, itu ada Al-Quran seperti itu. Dan Al-Quran ini mempunyai kelebihan dibandingkan kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Itu mempunyai kelebihannya tersendiri seperti itu. Apa salah satu kelebihannya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum saran wa alaniyatin yarjuna tajaratan tabura liyufayahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, apa kitab Allah itu? Al-Quran tadi, dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala yang menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, di sini sudah disebutkan di beberapa kalimat sebelumnya, kepada mereka pahala mereka
Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu memang dapat sempurna pahalanya seperti itu. Nah, dan juga ini sedikit Ustaz sampaikan. Kenapa Ustadz Ustadzah terus dari SMP memprogramkan untuk bulan pian itu harus membaca Al-Quran terus kan setiap hari, kalau bisa harus khatam seperti itu, sudah dibagi juga jadwalnya dan harus khatam. Kenapa? Di sini juga akan Ustaz sampaikan seperti itu. Dan sebenarnya kita harus berterima kasih kepada sekolahan, kepada SMP, karena telah mengatur dan memberikan kewajiban kepada kita ketika waktu kita libur seperti itu. Libur dalam artian kita tidak masuk ke sekolah dan tidak bertatap muka, seperti itulah. Jadi kita sangat berterima kasih kepada sekolah yang memberikan kewajiban, salah satu kewajiban kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Ketika kita libur sama sekali, itu bisa kita kada ingat main HP terus. Contoh yang kayak ini, kita masuk tadi dipadahi sudah setiap hari kita jam 9, setiap hari itu jam 9 dipadahi. Sekalinya banyak aja yang terlambat hari ini masuk. Ini aja pesertanya hanya 152. Nah, banyak yang kededa. Seperti itu. Apalagi kededa peraturan atau kadeda kewajiban atau kadeda tugas dari sekolahan, maginya itu yang santai-santai bisa masih guring jam sini. Jadi itu melihat fenomena dan hal itu, maka sekolah memberikan kewajiban seperti itu. Nah, kembali lagi ke pokok bahasan kita yaitu Al-Quran tadi. Nah, ini keutamaan bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararat walladhi yaqra'un Quran wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Rawahu Muslim. Apa artinya? Orang yang mahir atau pandai atau lancar membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Nah, bila buhan pian lancar sudah membaca, nah itulah kenapa salah satu pelajaran di SMP juga ada tentang tahfiz, yang mana di situ kita belajar Al-Quran. Kenapa? Supaya buhan pian ini bagi yang belum lancar atau belum mahir jadi mahir membaca Al-Quran. Kenapa aja Nabi bila orang mahir itu bersama malaikat ketika di akhirat nanti. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata membacanya, maksudnya itu masih belum bisa, masih belum lancar, jangan supan. Kenapa jangan supan? Ini jenabi. Dengan mengalami kesulitan, membaca Al-Quran itu dengan mengalami kesulitan, masih ngalih, tekanannya panjang pendeknya masih salah, yang kalimat dengung kada didengungkan, tapi masih membacanya, melakukan hal itu, maka baginya 2 pahala. Nah, apa pahalanya? Pertama, pahala membaca Al-Quran, kedua, pahala inya belajar, masih belajar. Nah, seperti itu. Jadi bila buhan pian disuruh di grup sekolah, di grup kelas sudah ada, yo siapa yang masih belum mengaji, ini targetnya masih belum sampai, janganlah menconteng membaca kada, janganlah, harus jujur seperti itu. Jangan supan juga kita membaca sedikit aja, bepadah aja ulun kada sampai tuntung seperti itu membaca Al-Qur'annya. Seperti itu. Dan juga puan pian jangan koler, jangan apa. Kenapa? Karena Nabi tadi kan bila puan pian masih kada bisa atau masih
belum mahir membaca, pian dapat 2 pahala. Berarti 2 kali lipat seperti itu. Makanya buhan pian harus tetap belajar dan jangan supan. Dan selanjutnya itu adalah keutamaan Al-Quran lagi, itu sebagai syafaat bagi pembacanya. Bisa memberikan syafaat. Syafaat itu apa Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongan. Nah, maksudnya tuh misalkan ketika kita di neraka, ya. Misalkan nih, Paloi masuk neraka, kayak itu aja gini contohnya lah. Kita aja jangan mudahan kita masuk surga beradaan, amin. Misalkan Paloi masuk neraka, tapi ketika di dunia ini rajin membaca Al-Quran. Ini Al-Quran tuh bupandir kayaknya di akhirat. Ya Allah, si Paloi itu dahulu rancak membaca ulun, walaupun inya kada tapi lancar membaca, tapi dia tetap membaca terus. Bulan puasa tetap juga membaca, disuruh oleh kuitan tetap membaca, kewajiban ada tugas atau kada ada tugas dari sekolahan tetap juga membaca. Ya Allah, tolong ampuninya ya Allah. Ya Allah. Oh, kayak itu kah? Aja tak ya ditarik dari neraka. Itu artinya syafaat, memberi pertolongan seperti itu. Dari Abu Umamah, ia berkata, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa aja Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Qur'an. Ya Nabi baca Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat dan memberi syafaat bagi pembacanya. Nah, bagi siapa-siapa yang membaca itu mungkin dapat syafaat. Nah, seperti itu. Dapat syafaat bagi pembacanya. Nah, terus juga ini banyak keutamaan nih. Tapi yang akan saya sampaikan ini adalah untuk yang relevan kepada pembelajaran kita seperti itu, baik di sekolah maupun di kegiatan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya juga ada juga keutamaan Al-Quran yang menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya adalah keutamaan bagi kaum yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran itu berkumpul. Nah, contoh kayak kita di sekolahan, di halakoh atau di kelompok-kelompoknya masing-masing, kayak kita imbah sembahyang duha, seperti itu. Juga ketika kita di rumah atau di langgar setelah tarawih membaca Al-Quran berkumpul, nah seperti itu. Itu ada keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah Allah atau masjid, mereka membaca kitabullah yaitu Al-Quran dan saling belajar di antara mereka kecuali Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Mereka diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ketika kita berkumpul tuh nah belajaran maka itu Al-Quran. Ulun masih tetap tilawati remaja masih level 2, masih level 3, masih level 4. Itu sama aja. Karena buhan pian belajar membaca Al-Quran seperti itu. Dan isi tilawati remaja itu memang potongan-potongan ayat atau kalimat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ketika buhan pian membaca tilawati itu sudah membaca Al-Quran seperti itu. Nah, jadi ketika kita berkumpul, di suatu rumah atau di suatu tempat yang mana tempat itu suci dan baik, salah satunya itu adalah sekolahan kita, itu kan tempat suci dan juga tempat yang baik.
kita membaca Al-Quran, kita membaca kitabullah, kita membaca tilawati, dan saling belajar di antara kita tuh nah belajaran kalau maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka seperti itu. Ketenangan maksudnya tuh kenyamanan hati, seperti itu. Ini janganlah ketika sudah masuk tahsin tahfiz membolos gawian. Adalah satu orangnya, ada. Siapa orangnya Tat? Ada aja tuh. Ustadz-ustadzah di SMP itu berataan tahuan aja siapa orangnya, sudah diciriin orangnya. Nah itu. Nah, jadi janganlah, karena pian sekaligus belajar dapat pahala. Apabila lagi pian belajar dapat pahala, digunakanlah seperti itu. Nah, terus yang terakhir, ini Jenabi, Al-Quran itu tidak sebanding dengan harta benda di dunia. Nah, kenapa? Di sini kita akan dengarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apakah salah seorang di antara kalian bila pulang kepada keluarganya dengan mendapat 3 ekor unta yang gemuk? Berkata, ya beliau Nabi SAW bersabda kembali, maka 3 ayat dibaca oleh seorang di antara kalian dalam salat itu lebih baik dari 3 ekor unta khalifat yang gemuk-gemuk. Nah, apa di sini artinya? Artinya, ini Ustadz ulangi lagi, artinya tadi, ini kan ada Jenabi bila buhan ikam lawan sahabat, bila buhan ikam tuh bulik ke rumah membawa unta yang ganal pulang, himung lah tinggi, himung ibuan sahabat. Terus Nabi, maka 3 ayat yang dibaca oleh seorang di antara kalian, 3 ayat yang dibaca, 3 ayat yang dibaca di dalam Al-Quran itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk-gemuk. Nah, kenapa? Nah, jadi pertanyaan kenapa kan Al-Quran itu tidak sebanding dengan harta benda dunia? Kenapa seperti itu? Karena yang bisa, nah inilah suatu saat nanti atau kita menghadiahi kain ini kita yang atau keluarga kita atau orang tua kita yang telah meninggal, yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah mendahului kita, itu pakai apa? Pakai duit kah? Pakai harta benda kah? Pakai mobil kah? Atau ditransfer kah? Adalah kita menghadiahi orang-orang yang telah mendahului kita, baik keluarga, kai, nini, abah, adik, kakak, mama, dan seterusnya, itu pakai apa? Pakai bacaan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu lebih berharga dari harta benda yang kita miliki untuk menghadiahi seperti itu. Itulah kenapa kami Ustadz-Ustadzah melajari buhan pian itu tahsin tahfiz. Tujuannya bukan sekedar cuma mata pelajaran seperti itu. Ini harapan Ustadz ke depannya seperti itu. Nanti untuk ke depannya, ketika orang tua kita telah mendahului, telah telah meninggal seperti itu, kita yang membaca akan Al-Quran, kita yang membaca akan Yasin, kita yang memberi tahlil, seperti itu. Itu alangkah baiknya dari keluarga sendiri. Nah, ini ada yang membaca akan tuh orang biasanya lain dari keluarga. Kenapa? Inya supan, kada bisa membaca Al-Quran, bacaannya kada baik. Nah, itu yang mulai supan. Makanya orang yang disuruh, orang tarsya itulah kenapa maksimalkan waktu pian di sekolahan ini selama 3 tahun
selama 6 semester. Nah, di SMP itu gesen belajar. Baik belajar apapun, khususnya belajar tahsin tahfiz seperti itu. Kenapa? Karena itu sebagai buantian kena memberi sangu lawan orang-orang yang telah mendukung buantian. Jadi jangan sambat lagi, jangan ada kata supan karena kalian bisa mengaji, makanya membaca. Apalagi buantian ini ketika ziarah misalkan kada bisa baca Quran kada baik, buka YouTube surah Yasin, Anda jangan begini gitu lah. Ada gitu, cari aja sedunia ini bukan ada aja. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan. Yang pertama tadi memperoleh kesempurnaan pahala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kita dapat pahala. Yang kedua, ketika orang yang mahir membaca Al-Quran, itu bersama malaikat yang mulia. Tapi ketika orang yang belum mahir atau yang belum bisa, itu pahalanya dapat dua pahala seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah syafaat bagi pembacanya. Nah, jadi Al-Quran bisa memberikan syafaat kelak di akhirat bagi kita yang membaca. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ketika kita membaca berkumpul, bermajelis, berhalaqah, berkelompok untuk Al-Quran, itu sangat bagus dan utama ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, Al-Quran itu tidak sebanding dengan harta benda di dunia seperti itu. Nah, terus ini catatan lagi, ada satu lagi yang saya sampaikan. Hadis riwayat dari Abu Daud, laisa minna malam yataganna Al-Quran bi aswatikum. Kalau ada salah lah kayak itu. Yang artinya seperti ini nah. Yang artinya aja ini riwayat Imam Nasa'i. Yang artinya aja Nabi, laisa minna, bukan bagian dari kami bila membaca Al-Quran itu kada bertajwid. Nah, di sini perlu catatan lah, jangan asal membaca. Mungkin itu harus membaca itu dengan bertajwid juga. Gasan baik, tajwidnya mana panjang, mana pendek, dibujuri. Yang mana panjang dibaca panjang, yang mana pendek dibaca pendek. Yang mana dengung dibaca dengung, yang kada dengung dibaca kada dengung, seperti itu. Nah, dengan catatan itu tadi lah. Nah, ya, okay. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulun kembalikan kepada MC Ustadz Sumardi. Ya, terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Abdul Khalid SPDI pada dalam kesempatan ini tentang cahaya Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kesimpulan yang beliau dari yang disampaikan beliau, dan ada catatan kesimpulan diantaranya adalah kesempurnaan Al-Quran bagi siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pada kita. Kemudian yang ketiga, bagi yang membacanya akan mendapat ketenangan. Kemudian Al-Quran tidak ada bandingannya dengan harta benda dunia. Itu terima kasih atas tausiahnya. Semoga bagi kita yang mendengarkan dapat mengambil hikmahnya dan mengambil manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas tausiahnya. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar, siswa-siswi, ustadz-ustadz, siswa-siswi yang berkesempatan hadir di hari ini. Cukup sampai di sini. Mohon maaf.
atas salah dan khilaf Ustadz sebagai MC. Sampai di sini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Ustaz, kada dibuka sesi tanya jawab kah? Oh, mau anu kah? Lanjut kah? Ada yang bertakun Bang Nana di pesan. Boleh. Batasi aja Boleh, mungkin. ya, Nana. ya. Iya, boleh dibuka lagi lah. Ya, Hmm. boleh. Yang Ya, mau tanya silahkan ketik di pesan atau angkat tangan bisa. Assalamualaikum. Adakah yang mau tanya? Ada itu Buya di chat di obrolan. Yang pertanyaannya Buya dari Ananda kita Ryan di kelas 7C. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut pendapat Ustadz seperti yang ada di berita jika ada dukun-dukun yang menjual ayat Al-Quran untuk tujuan mencari keuntungan atau konten saja seperti itu. Nah, Oh iya. Ya, terima kasih itu dari siapa tadi? Dari Kadang ya. Ryan. Ananda Ryan 7C. Oh iya, Ryan 7 ya, oke. Oke, mungkin bisa dijawab Ustaz Nah, ini. untuk pertanyaan Ryan 7C ya. Iya. Nah, ini Ustadz akan menjawab. Untuk sekarang kita memang tidak bisa terhindar lagi dengan namanya media sosial seperti itu. Sebelum media sosial ini ada, apalagi khususnya warga Kalimantan Selatan ini memang terkenal dengan hal-hal yang magis-magis seperti itu. Jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang dukun-dukun atau orang-orang yang menjual Al-Quran demi keuntungan pribadi atau hanya demi konten seperti itu? Nah, yang pertama pendapat Ustadz ketika memang tujuannya itu untuk menjual seperti itu, ini ada seperti ini, ayat ini bisa meolah orang taguh ya. Taguh itu bahasa Banjar, kalau bahasa Indonesianya itu kebal seperti itu. Bisa membaca kebal ya dengan membaca ayat-ayat ini dan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, menurut Ustadz ya lebih baik kita bisa memilih lah yang mana dulu masuk akal, yang mana yang tidak seperti itu. Sebenarnya agama kita, agama Islam ini semua hal itu bisa dijelaskan secara ilmiah seperti itu. Jadi yang mana kada masuk akal kita saring dulu, yang mana masuk akal kita lihati seperti itu. Contoh minta banyu lawan orang lawan tuan guru ya, kawa maampihakan ya. Ada salah satu profesor di Jepang yang meneliti ketika banyu itu dibacakan, partikel-partikelnya itu berubah. Asalnya yang semula misalkan jadi A menjadi B, seperti itu partikelnya. Itu kan terbukti secara ilmiah sudah. Nah, seperti itu. Jadi menurut pendapat Ustadz, ketika Bu Pian melihat seperti itulah, harus bisa memfilter dulu, memilah-milih yang mana yang baik, yang mana yang kada dulu. Dan ketika tujuannya itu memang menjual Al-Quran, apalagi sudah berdusta dan lain-lain, ya itu salah satu kada boleh, haram. Gitu, seperti itu. Nah, itu yang bisa Ustaz jawab dari pertanyaan Ananda Ryan 7C. Nah, untuk mencari keuntungan dan konten. Untuk konten lagi satu lagi, untuk konten kita lihat dulu kontennya itu bermanfaat atau kada. Bila bermanfaat, banyak sekarang konten kreator yang membahas tentang Al-Quran, ilmu tajwid, membaca dan lain-lain. Itu sangat bagus. Mereka menyebarkan Al-Quran, mereka menyebarkan ilmu Al-Quran
tapi kan mereka mempunyai juga pendapatan seperti itu. Itu masuk bagus. Ustadz juga sering banyak membaca atau belajar ilmu-ilmu Al-Quran itu di media-media sosial seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ananda Ryan. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh jawaban yang ditanyakan Ryan sudah dijawab oleh Al Ustadz tadi. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Salwa 9B. Ya, apa hukumnya bagi orang yang mengajari atau menasihati dengan menggunakan ayat Al-Quran, tapi mengsalahartikan atau tidak mendalami tafsir dari ayat Al-Quran sebelum menggunakannya? Oke, silakan Ustadz, bisa dijawab. Ini sudah mungkin pertanyaan. Ada lagi. Nah, 3 penanya aja Bu Yalah, kita batasilah. Setelah ini pertanyaan dari ada Tio tadi terakhir masuk. Jadi Al-Quran ini Nabi bila meulah atau mengada-ada atas pandiranku, Nabi sudah disediakan bangku di neraka. Itu hanya pandiran Nabi, hanya hadis, apalagi Al-Quran. Jadi ketika kita mengartikan Al-Quran itu jangan sembarangan, jangan sekehendak kita seperti itu. Kita harus juga belajar, ada ilmu-ilmunya. Ketika kita mencari arti dan mencari makna tentang Al-Quran, itu kita ada banyak ilmunya, seperti usul tafsir, tafsir itu sendiri, terus ada juga namanya nanti yang di dalam kitab Zubdatul Itqan itu Ustaz lupa, itu membahas tentang bagaimana cara baca, tajwid dan lain-lain. Jadi itu hal-hal itu yang perlu kita pelajari seperti itu. Dan juga ini Ustaz sering Ustaz sampaikan juga kepada ketika Ustaz mengisi tentang tausiah tentang Al-Quran, itu ada sering kan dipakai ketika orang memberi fitnah atau memberi berita bohong kepada orang lain atau menuduh orang lain, lalu orang itu menjawab dengan kalimat al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Di tafsir Jalalain, al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu itu dalam kurung itu adalah menyembah berhala. Menyembah berhala berarti dalam artian fitnah itu syirik. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia kita, fitnah itu menuduh orang seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan dalil Al-Quran, kita harus tahu sejarahnya, nuzulul Qurannya, asal muasalnya, kenapa dan lain-lain seperti itu. Itulah kenapa ketika kita membaca, ada di tahiyat akhir itu kan ada salah satu bacanya fitnah Dajjal, dan fitnah itu maksudnya itu bersekutu atau syirik dengan Dajjal seperti itu. Jadi ketika kita mau menafsirkan, kita harus ada ilmu-ilmunya lah. Terus ulun kada belajar ya Pak, itu kan sudah ada Al-Quran yang sudah ada terjemahnya. Tapi buhan pian pilihlah di mana di Al-Quran itu bisa buhan pian buka di halaman-halaman awal setelah cover itu, karena ada pentasihnya. Itu sudah ditashih oleh bagian pentasih atau pentarjih Al-Quran Republik Indonesia lah. Di situ ada tanda tanda. Bila tidak ada sampel atau catatan pentarjih Al-Quran, itu tidak bisa. Atau buhan pian bisa buka di website pentarjih Al-Quran. Nah, lembaga tarjih Al-Quran, tarjih Al-Quran Republik Indonesia, di sana pian buka. Setelah pian buka, di situ ada list banyak Al-Quran keluaran dari mana aja yang ditasih atau yang memang sesuai dengan Al-Quran dari masa ke masa seperti itu. Sekarang mudah, pian bisa menceknya sendiri. Terjemahnya seperti itu, asal jangan terjemah bebas sekehendak kita seperti itu. Kada boleh. Oke, terima kasih. Ya, kemudian terakhir ya, pertanyaan dari Premantio kan.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya kalau misal enggak sengaja mengerobek Al-Quran, apa mendapatkan dosa? Soalnya di rumah ulun ada Al-Quran yang udah tua, sudah kerobek karena terjepit buku yang lain. Oke, silakan Ustaz, bisa dijawab. Ini sesuatu dengan unsur ketidaksengajaan itu insya Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan maaf atau memberikan ampun atau tidak memberikan dosa seperti itu kepada kita dengan unsur ketidaksengajaan lah atau lupa dan lain-lain. Nah seperti itu dan insya Allah itu kada apa-apa Tio karena biar kada sengaja. Nah ini untuk yang lain juga alangkah baiknya ketika bulan pian berisi Al-Quran, pertama Al-Quran itu jangan sampai berdebu di rumah lah. Nah, harus disimpan di lemari. Yang kedua, tempatnya lebih tinggi. Selanjutnya, apabila ada Al-Quran yang sudah lama, atau bahasanya itu Al-Quran buruk, nah, seperti itu. Hendak dibuang, ada boleh. Hendak dipakai, ngalih dibaca, rabit-rabit, sudah. Dan lain-lain seperti itu. Bagaimana caranya? Ambil Al-Quran, dibakar. Membakarnya pun jangan betimbai pian lah, tak nyalakan api timbai Al-Quran, jangan. Bakarnya seperti ini, ambil selembar rabit, selembar bakar, rabit selembar bakar, rabit selembar bakar, rabit selembar bakar, atau rabit 2 lembar 3 lembar langsung bakar. Nah, jangan seperti menimbai buku, ada api tak timbai, jangan seperti itu. Nah, jadi Tio, bila ada Al-Quran yang rabit di rumah pian itu yang sudah buruk Al-Qurannya, bisa aja itu jangan lagi, sudah kalau ngalih-ngalih dibaca itu dibakar aja. Membakarnya itu tunggu dikitan seperti. Dan insya Allah Tio kada apa-apa Tio karena ada unsur ketidaksengajaan seperti itu. Lain sengaja merabit Al-Quran apa rabit, nah itu sudah bahaya itu seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang tadi Ustadz bisa jelaskan lagi, mungkin yang dibakar itu jangan seperti menimbe, artinya bakarannya itu karena disimpan kah atau ibaratnya dimuliakan kah atau kayak apa tuh kira-kira? Nah kan ketika Jusa tadi kan membakar Al-Quran itu jangan kayak betimbai buku seperti itu kan, ambil selembar 2 lembar bakar, selembar 2 lembar bakar. Hasil bakarannya itu setelah terakhir dibakar itu kan masih ada habu-habunya itu kan, itu disiram pakai air. Kenapa disiram pakai air? Supaya memang hancur betul. Kenapa? Ketika dibakar itu kan masih ada sepotong seperti ini sedikit, itu kan masih bisa tulisannya terlihat seperti itu. Jadi disiram pakai air, diaduk-aduk seperti bubur seperti itu, supaya tidak terlihat atau terbentuk lagi bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Kan ada ketika kita membakar, ketika ini masih ada lagi terlihat hasil bakarannya itu. Nah, walaupun ditiup angin kan sudah hancur. Tapi untuk lebih jaga-jaga kita biasanya Ustadz dulu itu ketika membakar kitab atau Al-Quran itu di tong besi Ustadz bakar. Setelah selesai baru Ustadz siram dengan air, baru Ustadz aduk-aduk seperti itu, baru dibuang. Ya kada perlu juga kan hasil bakaran Al-Quran pian simpan atau pian kada perlu juga seperti itu. Tinggal sangat dihancur lebur lah seperti itu bahasanya. Nah dan jangan jual lah. Ada dulu kisah orang Bahari, kalau pian hendak hafal Al-Quran dia bakar Al-Quran, habunya buat di baju, aduk-aduk minum lah, jak ada juga itu kada kawal. Nah, jadi habunya itu dihancurkan gitu, nah, pakai banyu disiram supaya hancur bujur ya, sudah. Oke, ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah ditanyakan oleh beberapa siswa, dan mohon maaf cuman ada beberapa yang bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Ya, terima kasih juga kepada guru kita Ustadz Abdillah Mulid yang telah menyampaikan beberapa jawaban-jawaban dari anak-anak yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengamalkannya, karena kita tahu adab terhadap Al-Quran ya. Oke, itu aja mungkin
untuk ceramah hari ini dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan dengan jelas. Sampai di sini dulu. Ulun mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya, dan akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan Zoom, silahkan hadap ke depan dulu, kita ambil foto. Hadap sini semua. Siap? 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Belum. Ya, sudah selesai. Silahkan meninggalkan Zoom dan lanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih. Terima kasih.